Ya, Bapak Ibu, di jam kita sepertinya sudah jam 7 tepat ya. Mudah-mudahan jam kita semua sama. Itu artinya karena sudah jam 7 tepat, berarti kita akan memulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan memulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Dan sebagai lagu pembuka kita akan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari NKB 202, ya, dari NKB 202 yang berjudul Genta Injil Bergaung. Ya. NKB 202 akan menjadi pujian pembuka kita. Injil bergaung ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Pesanlah kasih-Mu yang mengutus putranya, agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang cemas, Injilnya memberi sukacita yang besar. Genta Injil mengundang masuk pesta mulia, jangan tampik panggilannya yang penuh anugerah. Yang lapar makanlah, walaupun dosamu merah bagai salju putihlah. Suaranya bergema dalam dunia yang cemas, Injilnya memberi sukacita yang besar. Injil bergaung, diwartakannya terus tentang kasih yang sempurna karena kurban penebus. Berikan wartanya bagi insan di dunia, sudah lahir Kristus Tuhan, juru selamat manusia. Suaranya bergema dalam dunia yang cemas, Injilnya memberi sukacita yang besar. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk pada doa pembuka. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh kembali bergabung bersama-sama lewat media online ini untuk membahas firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi penerang bagi langkah kehidupan kami. Berkati dan mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh memahami firman-Mu ini, menjadikannya sebagai pegangan hidup yang melandasi motif kehidupan kami sehari-hari. Mampukan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah apa yang dikatakannya berasal dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, bacaan Alkitab kita yang mendasari renungan pada malam hari ini diambil dari Yesaya 55. Yesaya 55 ayatnya yang ke-10 hingga ke-13. Yesaya 55 ayat 10 hingga 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengalir di bumi
membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depan. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan. Sebagai tanda yang abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkannya dan menjadikannya sebagai pegangan hidup yang melandasi keseharian kita. Ya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kalau kita bicara tentang jalan-jalan, ya, sebuah aktivitas yang mungkin kita lakukan sebagai bagian dari tahapan kehidupan kita. Yang namanya jalan-jalan atau mau melakukan perjalanan. Biasanya Bapak Ibu sebelum kita mengeksekusi, kita akan membuat rencananya. Nah, salah satu yang paling penting Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, ketika kita mau pergi ke suatu tempat tujuan untuk berwisata, katakanlah, apa yang pasti kita persiapkan? Sangu, uang, dana. Nah, sangu, bekal. apalagi Bapak Ibu? Destinasi apa yang akan dituju? Tujuannya, destinasinya. Makasih Bu Lina. Apalagi Bapak Ibu? Ayo, kalau mau jalan-jalan. Transportasinya pakai apa? Kenapa Pak Puji? Transportasinya pakai apa? Oh, transportasinya mau pakai apa? Apakah mau pakai kendaraan bermotor atau yang berkaki? Begitu ya Pak Puji ya? Kereta bisa, pesawat. Kaki Pak. Kaki kuda juga bisa. Apalagi Bapak Ibu? Penginapan. Penginapannya mau tinggal di mana? Di saudara kah? Di motel kah? Di hotel kah? Atau kita mau berkemah kah? Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Perlengkapan pribadi, Pak, seperti baju dan lain-lain. Perlengkapan, perbekalan, ya. Sehat. Obat-obatan. Obat-obatan, dan lain-lain. Ada lagi nggak kira-kira Bapak Ibu? Perlengkapan pribadi lah, mandinya, perlengkapan mandi, dan lain-lain. Betul. Perbekalan, ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu kira-kira? Tadi sudah transportasi, perbekalan sudah, tujuannya mau kemana sudah, sangunya sudah, ya, untuk urusan moneternya sudah. Ada lagi nggak kira-kira yang kurang, Bapak Ibu? Caranya apa? Rencananya mau Perginya sama ngapain? siapa? Kenapa, Bu? Kegiatannya mau apa? Kegiatannya Perginya mau sama siapa? Perginya sama siapa, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan mungkin berapa? Ya, Pak Puji? Pesertanya ada berapa? Pesertanya ya tadi pergi sama siapa, berarti pesertanya ada berapa gitu ya. Apakah 1 orang atau 10 orang, 100 orang ya kan. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pasti kita juga mempersiapkan planning intinya ya. Itu semua termasuk ke dalam planning. Termasuk Bapak Ibu yang paling penting kalau kita mau pergi ke suatu tempat, pasti kita juga akan mempersiapkan mau pakai jalur mana. Ya, kalau kita misalkan naik pesawat mau ke sebuah tujuan, mau lewat yang langsung sampai ke tempat tujuan atau mau pakai yang transit. Naik kereta juga sama. Kadang sekarang Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau saya perhatikan, kalau saya lihat
kita naik kereta gitu ya, pasti kita pengennya yang sampai langsung ke tempat tujuan ya. Misalkan kita mau pergi ke Jember ya, ke Jember. Sekarang udah ada keretanya Jakarta Jember langsung ya. Pokoknya nonstop sampai ke Jember. Tapi ada juga sekarang kalau kita perhatikan anak-anak muda kita, mereka yang punya jiwa petualangan tinggi, mereka naik transportasinya yang rutenya nyambung-nyambung. Misalnya dari Jakarta berangkat nih ya, atau dari Cicurug mau kemana? Mau ke, gampangnya kita mau ke Cilacap, misalkan Cicurug mau ke Cilacap. Oh, bisa lewat Bandung. Gimana ke Bandungnya? Kalau kita mungkin berpikir yang gampang aja, kita pergi ke Jakarta, kita naik kereta dari Jakarta ke Bandung, nanti kita naik dari Bandung ke Cilacap itu. Tapi ada juga yang berpikir, oh jangan, kita harus eksplor kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Jadi lewat mana? Jadilah lewat Sukabumi. Dari Cicurug ke Sukabumi dulu. Dari Sukabumi nyambung lagi, naik kereta sampai ke daerah Cianjur lurus ya, daerah Cipatat sana. Nanti nyambung lagi kendaraan yang lain. Memang jangka waktunya jadi lebih lama Bapak Ibu. Tapi kalau saya lihat di media sosial, baik itu YouTube, TikTok, mereka yang melakukan perjalanan ngeteng dalam tanda kutip, katanya lebih seru. Karena apa? Karena mereka ternyata dalam perjalanannya lebih menemukan banyak hal-hal yang tidak tereksplorasi sebelumnya. Ya. Kalau kita naik mobil, katakanlah kita mau kemana? Ke Surabaya. Pasti kita juga menentukan rutenya. Rutenya apa? Mau lewat jalan biasa atau kita nyobain tol baru? Ya, tol yang panjangnya bukan kepalang itu. Dan juga apa? Persiapan yang lain. Mau makan di mana? Nanti mau makannya apa? Apakah makan nasi atau roti atau singkong goreng kah? Atau Romi dan Juli yang terkenal? Dan segala macamnya. Tentu Bapak Ibu ketika kita mau melakukan perjalanan, kita pasti punya perencanaan. Mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang kompleks. Dari melihat apakah jalurnya macet, sampai kita berpikir berapa perbekalan yang harus kita bangun. Nah ketika kita mempersiapkan planning itu Bapak Ibu, tentu planning itulah, perencanaan itulah yang nanti akan menuntun kita untuk menjalani perjalanan tersebut. Namun ada kalanya di tengah jalan rencananya bisa berubah karena satu dan lain hal. Entah karena perbekalannya kurang, ternyata jalannya yang kita rencanakan sedang diperbaiki, transportasinya tiba-tiba nggak ada, dari yang biasanya ada, oh karena satu dan lain hal, keretanya tidak jalan, pesawatnya tidak terbang, mobil bisnya nggak tersedia, atau angkotnya hilang, misalkan begitu, dan juga hal-hal yang lain. Nah, tetapi Bapak Ibu, ketika kita mengalami gangguan, pasti ada timbul hal yang tidak enak dalam hati kita. Nah, inilah juga yang terjadi di dalam perjalanan bangsa Israel. Secara khusus kalau kita lihat bacaan Yesaya 55 ini, di mana kalau kita sempat melihat dari awal, ini adalah sebuah seruan. Seruan yang diserukan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan untuk turut serta dalam keselamatan. Diawali dari ayat 1, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini pembukanya. Kalau kita di bagian yang tadi kita baca ayat 10, seperti hujan dan salju dan turun dari angin tidak kembali, dan seterusnya dan seterusnya. Demikianlah firmanku keluar dari mulutku, ini adalah lanjutannya. Tetapi gambaran besarnya adalah bahwa Yesaya 55 ini termasuk dalam bagian yang namanya Deutero Yesaya. Dari ayat 40 sampai dengan 55.
di mana Deutero Yesaya adalah sebuah nubuat yang disuarakan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel pada zaman pembuangan di Babel. Babel. Pembuangan di Babel. Konteksnya adalah masyarakat Israel mendengarkan seruan-seruan dari pasal 40 sampai dengan pasal 55 ini di dalam periode pembuangan. Dan secara khusus pasal 55 ini merupakan sebuah bagian yang diucapkan menjelang detik-detik bangsa Israel kembali ke tanah kelahirannya. Beberapa tahun sebelum kerajaan Babel jatuh ke tangan Raja Persia yang bernama Raja Kores. Raja Kores inilah nanti yang disebut sebagai Mesias pada masa itu. Raja orang yang diurapi Tuhan. Karena apa? Karena Raja Kores inilah yang nanti menyuruh bangsa Israel kembali ke tanah asal mereka. Dan juga apa? Kalau kita ingat Bapak Ibu di dalam bagian Nabi Ezra, juga Nabi Nehemia, Kores secara khusus juga merestorasi sedikit demi sedikit tanah di Israel dan sekitar Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, secara khusus dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana ada undangan yang diberikan kepada bangsa Israel. Semua yang haus, semua yang tidak punya uang. Kalau kita lihat di sini adalah sebuah seruan yang ditujukan di tengah ketidakenakan bangsa Israel. Belanjakan uang sesuatu yang bukan roti jeripayah untuk tidak mengenyangkan. Bangsa Israel telah lama berada di dalam pembuangan. Dan bagian ini Yesaya 55 ini merupakan nubuatan yang menguatkan bangsa Israel. Setelah mereka 40 tahun kurang lebih berada dalam pembuangan. Dan juga mereka dipaparkan bahwa hal-hal yang selama ini mereka banggakan itu hancur. Apa saja? Yerusalem, Bait Suci, dan juga tahta Daud yang runtuh. Mereka mempertanyakan apakah ini merupakan bentuk hukuman. Nah, di dalam bagian ini kalau kita perhatikan dari ayat 10, ini merupakan sebuah bukan hukuman, tetapi ini adalah pembelajaran yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Apa yang terjadi di dalam pembuangan sebenarnya sudah dinubuatkan sejak lama akan apa yang mereka rasakan. Namun pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel ini menjadi cara Tuhan untuk membentuk mereka, mendidik mereka hidup di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Sebab apa? Sebab sebelum pembuangan kita ingat bagaimana timeline bangsa Israel. Setelah mereka menjadi bangsa yang merdeka, dipimpin para hakim, dipimpin raja, khususnya terakhir Raja Salomo. Setelah Salomo terjadilah perpecahan. Terjadilah sesuatu hal yang tidak mengenakan. Umat Tuhan terpecah dua. Ada yang di utara, ada yang di selatan. Ada yang jumlahnya lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Ada pusat peribadahan yang berbeda-beda. Umat Tuhan hidup di dalam peperangan, saling berusaha mencari pengaruh satu dengan yang lain. Saling bersaing, padahal mereka pada dasarnya adalah satu keluarga. Pembuangan menjadi cara Tuhan untuk mempersatukan kembali mereka. Menjadi cara untuk mengingatkan mereka bahwa mereka bukan punya mereka sendiri. Bahwa mereka adalah kepunyaan Allah. Di dalam bagian ini,
Nabi Yesaya menyampaikan pesan pemulihan kepada umatnya. Di mana kalau kita perhatikan diibaratkan lewat hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali. Seperti itulah firman Tuhan yang dikeluarkan. Bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan semuanya akan berhasil. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa saja firman-Nya? Dari ayat 1. Dari ayat 1 semua termasuk yang paling fenomenal di ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Lalu apalagi? Ayat 8, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Ini adalah firman Tuhan yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Di mana Tuhan punya maksud yang menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka kehendaki belum tentu menjadi rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan mereka. Berarti ini menunjukkan Bapak Ibu, selain daripada rencana Tuhan adalah rencana yang lebih besar, dan ini juga menunjukkan apa? Bahwa rancangan Tuhan tidak sesuai dengan bangsa Israel. Karena apa? Jalan yang mereka punyai, rancangan yang mereka punyai, itu rancangan yang mengarahkan kepada kebinasaan. Sedangkan rancangan Tuhan itu mengarahkan kepada kekekalan. Oleh karena itu, firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketidak-sia-siaannya itu apa nanti ditunjukkannya? Ditunjukkan lewat ayat 12. Berangkat dengan sukacita. Dihantarkan dengan damai. Ketika kita punya pemahaman yang baik. Ketika kita punya kesadaran bahwa firman Tuhan bukanlah firman kita, dan Tuhan punya hal yang lebih baik daripada apa yang kita rencanakan, kita akan memiliki damai yang menuntun kita pada sukacita. Kita punya sukacita yang besar, yang tidak akan pernah padam, yang akan menghantarkan kita dengan damai. Dan diibaratkan sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, tanda abadi yang tidak akan lenyap. Menandakan bahwa kuasa Tuhan adalah sesuatu yang abadi dan tidak akan lenyap. Namun untuk sampai pada pengertian itu, kita butuh proses. Proses yang apa? Proses yang harus kita jalani, yaitu mengamini serta mengimani firman Tuhan sebagai suatu yang menuntun kita. Sebagai suatu hal yang memampukan kita. Sebagai suatu hal yang mengajak kita untuk terus belajar, terus menambah pengetahuan kita dari hari ke hari. Karena Tuhan selalu membukakan pengetahuannya dan menyatakan hal-hal itu kepada kita lewat caranya yang ajaib. Apa yang mau dipesankan kepada kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian? Terkadang Bapak Ibu di dalam kehidupan keseharian kita kerap berada dalam situasi yang tidak mengerti akan rancangan Tuhan. Kadang kita bertanya dalam hal-hal yang kita hadapi. Kenapa Tuhan merancangkan seperti ini? Kenapa Tuhan merancangkan seperti itu? Kenapa harus begini? Dan kenapa harus begitu? Apalagi ketika kita menghadapi suatu hal yang tidak sesuai dengan pandangan kita. Nah, Bapak Ibu, ketidakmengertian ini kadang disertai juga dengan ketakutan kita. Takut untuk melangkah. Takut untuk apa ya? Takut untuk berbuat sesuatu. Takut untuk belajar hal-hal baru.
karena kita tidak siap. Nah, ketakutan itu membuat pada akhirnya kita sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Tuhan, sebagai para hamba Tuhan, akhirnya apa? Bersikap diam. Antara yang pertama bersikap diam atau yang kedua kita nekat. Nekatnya nekat apa? Nekat menentukan jalan sendiri. Udahlah, ya udah Tuhan punya rencana, terserah dah. Saya juga mau punya rencana saya sendiri. Kita nekat. Antara kita diam, kita tidak bersikap apa-apa. Ya udah, terserah Tuhan aja mau gimana. Saya cuma bisa mengalir saja. Atau yang kedua, kita nekat. Tuhan punya rencana, oke, fine. Emang gua nggak boleh punya rencana? Emang gua nggak boleh jalan sendiri? Dua sikap ekstrim itulah yang kadang membuat kita jatuh di dalam pencobaan dan apa? Di dalam ketersesatan hidup yang membuat kita tidak mampu memahami firman Tuhan. Melalui firman hari ini, bacaan Alkitab hari ini, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah sosok yang mau terus menuntun kita. Walaupun kita terkadang mengingkarinya, walaupun terkadang kita berusaha untuk lari daripadanya, tetapi Ia tetap dengan kasih-Nya menuntun kita, membimbing kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita, menuntun kita untuk memahami rancangan-rancangannya dan menyatakan pengetahuan-pengetahuan itu lewat pengalaman hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, firman ini mengajak kita untuk mendorong diri terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terus hidup di dalam firman-Nya yang ajaib. Terus mau mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan mau membuka diri akan pengetahuannya yang belum pernah kita alami sebelumnya. Mau membuka diri, mau belajar sesuatu yang baru, memahami hal-hal yang baru, dan tetap yakin serta percaya bahwa Tuhan membimbing dan menolong kita. Firman ini tidak mengajak kita untuk bersikap nekat ataupun bersikap takut. Tetapi firman ini mengajak kita untuk berani hidup bersama dengan Tuhan. Berani berjalan bersama dengan Tuhan. Mengedepankan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Dan mau terus dibentuk olehnya. Bagaikan bejana yang terus Ia bentuk. Agar menjadi sebuah hasil karya yang memancarkan kemuliaannya. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah kita menjadi umat yang terus mau mendorong dan mau melatih diri kita semakin memahami akan kehendak-Nya lewat kerinduan kita untuk bersekutu, lewat kerinduan kita untuk membaca serta merenungkan firman-Nya, dan memelihara firman itu lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada pokok-pokok doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita panjatkan pada kesempatan ini, di mana pokok-pokok doa tersebut sudah tertulis dan tertuang di dalam warta jemaat kita. Sebentar akan saya tunjukkan. Juga ada beberapa tambahan. Yang pertama untuk pelaksanaan persidangan majelis jemaat pada minggu ini, dan juga pelaksanaan pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam ibadah tanggal 16 yang akan datang. Dan juga kita doakan terus untuk kegiatan-kegiatan gereja ke depan, termasuk tanggal 19 ada pembina spiritual pelayan bagi para aktivis, para
jajaran pengurus Badan Pelayan Jemaat, Komisi dan Kelker, dan juga detail yang lain, dan juga untuk segala rancangan ke depan, termasuk penerimaan kelas katekisasi dan segala sesuatunya. Apakah ada tambahan lagi, Bapak Ibu, untuk pokok-pokok doa syafaat kita? Dari saya cukup, Pak Sam. Terima kasih, Pak Puji. Silakan Bapak Ibu yang lain. Anak-anak sekolah kali Pak Sam. Oh iya, anak-anak yang sudah mulai sekolah, Ya. beberapa sudah mulai sekolah ya, Bapak Ibu. Ada yang masih libur juga, ada yang sudah mulai sekolah, ada yang sekolahnya jauh, ada yang sekolahnya dekat, ada yang juga perkuliahan dapat universitasnya jauh, ada yang dekat, ada yang masih mencari juga. Kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik, agar anak-anak kita boleh tetap bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dan lagi Bapak Ibu yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu malam hari ini kami diingatkan untuk menjadi umat yang mau terus mendorong diri kami, mempelajari akan kehendak-Mu, mau mendekatkan diri, berkomunikasi dengan-Mu. Tidak hanya sekedar berkomunikasi, tapi juga mau hidup dalam pembentukan yang berasal daripada-Mu saja. Tidak hanya sekedar mau dibentuk, tetapi juga mau menyatakan kemuliaan-Mu itu lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami dalam hidup sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia, yang mau hidup di dalam tuntunan-Mu, mau hidup dalam tuntunan firman-Mu yang mengarahkan kami kepada pengertian akan-Mu, yang menuntun kami untuk terus bertumbuh dalam hidup sehari-hari. Urapi dan mampukan kami untuk menjadi umat-Mu yang setia itu. Kami pada saat ini berdoa, mengingat juga kegiatan gereja kami ya Tuhan, dalam persekutuan untuk kegiatan pada hari Minggu, khususnya ada persidangan majelis jemaat, ada sakramen perjamuan kudus yang akan dilayankan di kebaktian umum, baik onsite maupun live streaming. Kiranya Tuhan berkati kegiatan ini agar boleh berjalan dengan baik, dan setiap umat yang mengikuti, baik di gereja maupun mengikuti lewat tayangan live streaming, boleh menghayati perjamuan ini sebagai sebuah pengingat bahwa Engkau telah memberikan segala sesuatunya demi keselamatan kami, dan menjadi panggilan kami untuk terus melakukan karya pekabaran Injil dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk kegiatan persidangan majelis jemaat, kiranya boleh berjalan dengan baik dan semakin memantapkan langkah pelayanan kami ke depan. Kami juga berdoa untuk kegiatan Bina Spiritual Pelayan pada tanggal 19 hari Rabu. Tuhan boleh berkati agar kegiatan ini semakin mencerahkan kami dan menggerakkan kami sebagai para pelayan-Mu untuk hidup dalam kasih dan dapat saling melayani, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk pemateri, yakni Pendeta Esa Katri yang akan membawakan. Tuhan boleh persiapkan hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang boleh menyala-nyala dan juga boleh berkata-kata lewat beliau. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami ke depan, untuk segala persekutuan, untuk rancangan semuanya. Kiranya Tuhan berkati agar setiap kegiatan di gereja-Mu ini boleh mempersekutukan kami, termasuk untuk kegiatan olahraga badminton tiap Senin dan Jumat, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Kami pada saat ini berdoa mengingat anak-anak kami ya Tuhan, yang juga sudah mulai sekolah.
ataupun mereka yang masih dalam masa mempersiapkan diri memasuki masa sekolah, atau juga mereka yang masih mencari kemana mereka melanjutkan pendidikan mereka. Tuhan, Engkau yang pimpin langkah anak-anakmu ini. Tuhan juga yang sertai para orang tua. Biarlah mereka di dalam kasih mendidik serta menguatkan anak-anakmu ini. Dan juga mengarahkan mereka untuk tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk rekan-rekan kami, sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Untuk Ibu Enggar, adik dari Penatua Bratawiwari, Ibu Haryanti, adik dari Ibu Aswanto yang sedang dalam perawatan, Bapak Willy Hartono, Ibu Hotna Buru Berutu, Oma Lena, Ibu Nurliawati atau Oma Hadi, Oma Edin, Ibu Tina, Mama dari Saudara Kesia, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada saat ini, tetapi mereka kami ingat selalu dalam doa dan hati kami. Berkati dan pulihkan mereka ya Bapa, berikan semangat dan sertai mereka selalu agar selalu berada dalam naungan-Mu saja. Keluarga yang mendampingi, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan sukacita yang besar, dan kiranya Tuhan juga yang senantiasa menyatakan kehendak-Mu kepada mereka. Bagi sanak saudara kami yang juga dalam pergumulan terkait pekerjaan, pendidikan, dan hal-hal lainnya, Tuhan boleh senantiasa sertai dan menyatakan kehendak-Mu itu dalam kehidupan mereka. Dan pakai kami untuk menjangkau mereka. Bangsa dan negara kami di tengah segala situasi yang terjadi, Tuhan juga yang sertai agar para pemimpin kami boleh memutuskan segala sesuatu dengan arif bijaksana yang berasal daripada-Mu saja, dan pakai kami untuk terlibat secara nyata dalam pembangunan bangsa dan negara kami ini. Kami pun menyerahkan diri kami masing-masing dan segala pergumulan dan sukacita kami. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dan sempurnakan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami, yang selalu menuntun dan menyertai kami untuk memahami firman-Mu. Kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan sebuah pujian yang diambil dari PKJ 183. PKJ 183 yaitu Mari Sebarkan Injil. PKJ 183 akan menjadi pujian penutup itu. Ya, Bapak Ibu, dengan demikian PRT kita sudah selesai. Apakah ada pengumuman dari Komisi Dewasa terlebih dahulu? Bagi Pak David Sompotan dan jajaran dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Sam. Pengumumannya pertama tanggal 27 Juli mengingatkan kembali Persekutuan Komisi Dewasa Cici Suci Penginjil akan mengadakan ibadah PRT di GKI Cianjur. Waktunya pukul 17 dengan pelayan firman Pak Pendeta Samuel dari GKI Cicurug. Berikut untuk PRT onsite pada tanggal 2 Agustus 2023 di rumah keluarga Bapak Agus Irianto atau Ibu Haryati
Waktunya pukul 17 di Parung Kuda. Mungkin itu aja Pak Sam. Mungkin ada dari pengurus yang lain, ada tambahan barangkali. Dari Komisi Dewasa itu dulu mungkin Pak Sam. Ya, terima kasih Pak David. Lansia? Ada lansia? Bu Pur, ada pengumuman nggak Bu Pur? Oh ya, silakan. Nggak Oke, ada. makasih, Bu Brata. Ini HP-nya jatuh. Kan Uti jalan-jalan. Jatuh HP. HP ne Uti istilahnya ciblok. Ciblok. Kaget aku ngantian. Iya. Mana Mungkin masih? ada pengumuman Uti terkait lansia atau Bu Nggak Brata? ada. Silakan Bu. Ya Kegiatan ada Pak lansia. Sam. Oh Nggak ya. ada. Mungkin yang ini ya tanggal 26 seingat saya jam 10 ada kebersamaan ya. Kalau nggak salah infonya saya dengar kemarin. Iya, iya. 20. 20. Hah? Oh, kalau yang 20 yang klasis Bu Pur. Oh, Bu Retno sih salah nih. 26 Bu Mameh, 26 Bu Mameh. 26 ya. 26 ada apa? 26 ada kebersamaan ya Bu Brata, bener ya? Oh iya. Lokasinya Betul, di Pak. sini ya. Tempat Di biasa sekolah jam minggu, 10 ya. Ya, betul Pak, tanggal 26. Ya. Oh ya, besok juga mungkin baru mematangkan acaranya Pak, hari Kamis. Mau rapat ya Bu Pur ya? Oh ya. Pengurusnya ya Bu. Ya. iya. Untuk mematangkan acara tanggal 26 itu mungkin Pak. Iya. Oh siap. Surprise-nya. Siap Bu. Jadi untuk para pengurus lansia tanggal 13 atau besok jangan lupa Iya. ada rapat untuk mematangkan rencana kegiatan tanggal 26 Juli hari iya. Rabu. Oh, Ya, yang ini. siap. Yang itu masih dingin. Tadi. Ya, gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Brata juga Uti. Yang lain ada pengumuman dari BPJ yang lain, Komisi Anak, Remaja, Pemuda, oh ya Pemuda itu ada ini Persekutuan Pemuda tanggal 20. Saya tadi lihat ada di 23 ya? Ya benar ya? 23. Ada sih. Oh, pertanyaan satunya salah. Ya, Pemuda tanggal 23 seperti biasa minggu keempat ada persekutuan. Lalu juga untuk yang remaja mungkin ini mohon diperhatikan Bapak Ibu dan juga sebagian kelas manual ini yang tanggal 23 ada kegiatan kebersamaan, mohon diperhatikan bagi para orang tua dan juga para adik-adik remaja yang mungkin nanti akan menonton tayangan ini. Itu detailnya ada di Warta Jemaat, bisa dilihat di screen-nya ya, di layar kita semua. Titik kumpulnya lapangan Kaum alias seberang kantor Kecamatan Cicurug. Jam berangkat jam 5, jadi 4:30 sudah sampai di sana. Mohon, kalau yang belum nyampe ya nanti akan tinggal begitu ya. Telepon. Jam 5 pagi ini karena lokasinya ke Gunung Mas Puncak ya, ada biaya kontribusi sebesar 50.000 untuk tiket masuk dan kaos. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi Penatua Retno Yuningsi di nomor yang tertera berikut ini. Juga untuk kelas katekisasi sudah dibuka pendaftarannya Bapak Ibu. Formulir dapat diperoleh
Ya, O-nya banyak ini, O-nya double. Formulir dapat diperoleh di kantor tata usaha mulai Minggu tanggal 9, atau bisa menghubungi bagi Bapak Ibu menghubungi penatua pendampingnya masing-masing, penatua pendamping wilayah untuk mendapatkan formulir tersebut gitu ya. Dan pendaftaran ditutup pada hari Minggu 30 Juli 2023 pukul 11 siang. Jadi formulirnya jangan hanya diisi tapi juga mohon dikembalikan ya. Paling lambat tanggal 30 Juli. Ya, syarat peserta calon katekisasi itu 15 tahun atau lebih. Ini 15 tahun maksudnya begini Bapak Ibu. Ini karena kita bukanya di bulan di bulan ini kan sekarang bulan apa sih? Bulan Juli ya. Jadi sempat ada pertanyaan, saya ulang tahunnya bulan Oktober, bulan November, bulan Desember, bulan Januari, misalnya seperti itu. Apakah saya berarti tidak boleh? Jawabannya adalah boleh. Karena apa? 15 tahun ini adalah usia ketika disidi gitu ya. Jadi 15 tahun, kalau misalkan ulang tahunnya, contohlah, ulang tahunnya di bulan November gitu. Tadi ada pertanyaan yang masuk ke saya, Pak, anak saya ulang tahun di bulan November, baru bulan November nih, November besok ini usianya 15. Jadi boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Karena apa? Nanti pada saat di sini sudah berusia di atas, sudah berusia 15 tahun. Gitu pada saat di sini. Gitu. Iya, 15 tahun baru di sini. Dulu dong, saya lagi ngomong nih. Nah, dulu ya, dibuka mic-nya nanti saya buka. Jadi sudah berusia 15 tahun itu kalau misalnya berusia 15 tahun pada saat CD-nya gitu ya. Jadi kita kemungkinan bulan-bulan CD kan Juni dan Juli gitu ya. Kalau misalkan bulan Oktober baru ulang tahun ke-14 ya lebih baik di tahun yang akan datang gitu. Tapi kalau di bulan Oktober atau di bulan November ini atau bulan Desember dia berulang tahun ke-15 ya tidak masalah gitu ya. Karena pada saat CD ketika atau baptis dewasa di bulan-bulan bulan-bulan Juli, bulan-bulan Juni itu sudah 15 ya. Dan juga yang paling penting Bapak Ibu bersedia mengikuti aturan main yang berlaku karena nanti akan diadakan pembahasannya, pemaparan tidak hanya kepada anak-anak tapi juga kepada para orang tua ya. Dapat diperoleh di kantor TU. Saya pikir ini udah jamak gitu ya. Dan juga jangan lupa tanggal 19 bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, anggota majelis jemaat, pengurus badan pelayanan dan aktivis. Di sini hilang ya, harusnya ada tulisan aktivis yang kemarin pas dibikin PDF-nya hilang. Aktivis, lalu juga ini ada tambahannya pengurus guru dan karyawan BPK Penabur diundang untuk hadir dan juga jangan lupa mendaftarkan diri ke masing-masing penatua pendamping badan pelayannya. Supaya apa? Karena ini untuk kepentingan konsumsi ya Bapak Ibu. Mulai 8.30 pagi sampai dengan pukul 1, tempatnya di GKI Cicurug, akan dibawakan sesinya oleh Pendeta Esa Katri Parahita pada tanggal 19. Itu tanggal merah Bapak Ibu, tanggal 19, hari Rabu minggu depan. Ya, itu saja sepertinya kalau dari saya Bapak Ibu. Untuk pengumuman-pengumuman yang lain, oh ya, untuk yang perjamuan kudus dan juga segala macamnya Bapak Ibu bisa baca di di Warta Jemaat kita minggu ini ada perjamuan kudus ya. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu untuk perjamuan kudus juga ini ada di Kebaktian Umum 1 dan Kebaktian Umum 2 disiarkan secara live streaming juga ya. Jadi nanti setelah kebaktian pukul 7 atau pukul 9 kita akan take down tayangannya begitu ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah CD, sudah baptis dewasa diundang mengikuti perjamuan ini. Dan juga bagi yang mengikuti perjamuan kudus rumahan ini bahasa tata gereja gitu ya, bahasa tata gereja kita dengan 2 poin seperti itu. Untuk mendaftarkannya, Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke penatua pendamping wilayah masing-masing. Ya. Dengan 2 poin yang tertera di bagian ini. Bahasa tata gereja kita. Itu saja mungkin Bapak Ibu
Kalau sudah tidak ada lagi tambahan, maka terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Selamat Yesus memberkati. malam. Terima kasih Pak kasih, Sam. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam juga semua.